Halo, selamat datang di video YouTube gue. Perkenalkan, nama gue Isalawan. Kali ini gue bakal ngasih tahu informasi seputar dunia kerja, yaitu adalah 10 perusahaan besar yang bergaji oke untuk kalian para pencari kerja. Ini itu riset pribadi gue, dibantu di internet tentunya. So, belum tentu perusahaan ini bener-bener real 1-10 ini yang terbaik dan bergaji besar kepada karyawannya. Karena kan banyak perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sangat minim informasi. Tapi 10 perusahaan ini seenggaknya itu apa ya, menjadi patokan kalau kalian itu daftar ke sini itu oke banget lah benefitnya. Benefit di sebuah perusahaan itu nggak cuma dilihat dari besarnya gaji, tapi juga benefit lainnya seperti asuransinya apa, jam kerjanya itu gimana, terus bonusnya juga gimana, terus juga jenjang karirnya gimana. So, kalian yang masih stuck di perusahaan kalian juga bisa ngeliat nih prospek-prospek perusahaan kalian. Belum tentu misalkan kalian jadi karyawan gajinya kecil, tapi ketika kalian udah naik jabatan siapa tahu juga besar. Intinya amati-amatilah perusahaan sebelum kalian mendaftar yang detail agar kalian nggak menyesal. Ke 10 ada Telkom. Siapa sih yang nggak kenal dengan perusahaan Telkom? Nah, Telkom Seluler ini atau Telkomsel merupakan operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 170 juta pelanggan dan 236.000 BTS. Telkomsel ini itu didirikan di tahun 95 sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia, perusahaan BUMN dengan laba yang sangat besar. Jadi kalau di sini tuh udah terjamin karena ini tuh BUMN juga ya dan terkenal juga. Jadi kalian wajib masukin ke list juga. Nah, range gajinya itu sebesar dari mulai 6 sampai 30 jutaan bisa kalian dapetin kalau kalian masuk ke Telkom nih. Yang ke-9 itu ada Bank BCA, yaitu Bank Sentral Asia. Ini juga sangat terkenal ya. Ini tuh perusahaan swasta terbesar di Indonesia juga. PT Bank BCA ini tuh diketahui memberikan gaji rata-rata nih kepada pegawainya itu dari mulai 6 juta sampai 14 juta, 30 juta gitu. Dan benefit lainnya itu juga sangat bagus untuk memanusiakan karyawannya. Pasti kalian tahu lah di media sosial sering banget pekerja BCA itu makmur-makmur ya. Yang ke-8 itu ada PT BFI Finance Indonesia. Perusahaan dengan sektor keuangan yang satu ini tuh diketahui tuh dapat ngasih gaji rata-rata tuh sebesar 6 juta sampai 15-30 juta juga nih untuk posisi-posisi jabatan junior loh, belum yang senior. Jadi buat kalian yang minat di bidang keuangan itu di PT BFI Finance Indonesia itu wajib kalian coba juga. Yang ke-7 adalah PT Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor keuangan terkhusus sektor perdagangan saham ini semakin berkembang pesat, tentunya membutuhkan banyak SDM yang handal ya kan, era sekarang era saham-saham. Nah, adapun rata-rata gaji yang didapat untuk kalian yang bekerja di sana itu start dari mulai 7 sampai puluhan juta. Wow, start from 7 ya, lumayan lah ya. Yang ke-6 itu adalah PT Kereta Api Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal ini juga? Salah satu BUMN yang bergerak di jasa transportasi, baik untuk transportasi orang dan barang. Jadi bisnisnya ini sangat stabil ya. Dan PT KAI ini juga ini sangat memperhatikan karyawannya nih. Untuk kalian yang masuk ke sini gaji minimalnya aja tuh udah 6 tujuan itu sampai 28 jutaan ini untuk posisi-posisi tertentu. Tapi untuk posisi yang paling rendah pun di PT KAI itu udah oke banget. Yang ke-5 itu ada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Ini minuman yang sangat-sangat famous ya, Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini merupakan produsen dan distribusi minuman nol alkohol siap minum yang sangat terkemuka dan beroperasi di Indonesia itu sejak tahun 92 loh, udah lama banget. Dari tahun 2016 itu Coca-Cola itu udah memperkerjakan lebih dari 12.000 karyawan orang di 8 pabrik. Lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi ke seluruh Indonesia. Nah, dengan ini tuh wajar kalau dia ngasih ke karyawan itu sangat besar gitu ya. Untuk karyawan-karyawannya sendiri yang di kantoran itu bisa dari mulai 8 dan yang di pabrik-pabriknya juga dari mulai 4 sampai 30 juta. Intinya PT Coca-Cola oke deh. Yang keempat itu ada PT Exxon Mobil Indonesia. Perusahaan itu bergerak di bisnis energi dan manufaktur bahan kimia. Nah, perusahaan itu udah mengeksplorasi minyak dan gas alam di 6 benua loh. Telah beroperasi di Indonesia itu lebih dari 123 tahun. Sebagai salah satu pemimpin perusahaan migas terbesar di dunia, tentulah gaji karyawannya itu pasti tinggi ya. Kalau udah di bisnis energi itu sekitar dari mulai 8 hingga 31 juta rupiah. Yang ketiga itu ada PT Astra International Tbk. Siapa sih yang nggak kenal Astra? Kayak favorit semua orang ya, mertua kalau mantunya Astra. Perusahaan yang bergerak di sektor otomotif ini sejak tahun 1957 loh. Ini tuh memiliki banyak banget perusahaan cabangnya, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, asuransi hingga properti.
Namun setiap anak perusahaan tentu memiliki kebijakan yang berbeda ya. Nah, ini kalau di Astra itu kisarannya itu mulai start from 5 hingga 60 juta. Dan Astra itu udah terkenal kalau untuk karyawan itu juga loyal. Jadi bisa banget untuk kalian masukin list untuk didaftar. Sekarang yang kedua ada PT Freeport Indonesia. Wow, sangat seksi ya. Freeport Indonesia itu kan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Papua. Meski berada di remote area, perusahaan itu cukup bergengsi loh dan tidak pernah sepi pelamar. Karena apa? Ya karena gajinya itu sangat tinggi ya. Untuk para level staffnya, engineering, teknikal, mekanik itu sangat tinggi ya. Dari mulai yang terendah aja ini, mulai dari 10 juta hingga 63 juta. Itu yang terendah loh, 10 juta itu terendah. Oke. Dan yang pertama itu adalah ada PT Jakarta International Container Terminal. Perusahaan ini itu bergerak di bidang layanan bongkar muat peti kemas ekspor dan impor. Pemegang saham perusahaan ini itu emang dimiliki oleh perusahaan Hong Kong, tapi udah beroperasi di Indonesia itu udah cukup lama. Dilansir dari Sindo News, berdasarkan laporan keuangan, gaji pegawai level staff aja itu mencapai 35,9 juta per bulan. Itu staff. Dan supervisor itu mencapai 60 juta per bulan. Wah, wajar sih, karena kan perusahaan untuk bidang seperti ini yang bongkar muat ekspor impor itu menyediakan layanan gitu, dan ini tuh sangat berguna gitu untuk bisnis-bisnis lainnya beroperasi. Jadi itu 10 perusahaan yang udah gue rangkum buat kalian bisa masukin ke wishlist kalian, dan semoga kalian beruntung bisa daftar di sana. Dan yang udah kerja di sana, kalian bisa komen-komen apa aja sih benefit-benefit yang ada di perusahaan tersebut, dan yang nggak di sana juga bisa kasih informasi kayak perusahaan kalian itu plus minusnya apa, biar para pencari kerja juga bisa saling tukar pikiran di situ. Ya, sekian dari gue. Thank you for watching dan sampai jumpa in the next video. Bye bye.